Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan menjelaskan dan nge-review deleted scene dari series Hawkeye. Jadi beberapa hari yang lalu di Disney Plus Hotstar itu di-upload 13 deleted scene dari series Hawkeye. Tapi ternyata langsung dihapus lagi ya oleh pihak Disney Plus. Kita nggak tahu kenapa deleted scene-nya akhirnya malah di-delete di Disney Hotstar. Tetapi aku sudah dapat ya guys, sebelum dihapus beberapa video deleted scene ini untuk kita review dan kita jelasin detail dari si deleted scene ini. Dan semoga bisa membantu teman-teman semua dalam memahami series Hawkeye. Masih belum ada konfirmasi resmi ya dari Disney kenapa mereka akhirnya menghapus deleted scene yang ada di series Hawkeye ini. Correct me if I wrong kalau semisal ada deleted scene yang terlewat ya guys. Dan rumornya kenapa dihapus, ada scene-scene yang penting di sini untuk dipersiapkan di series Echo berikutnya guys. Mungkin ada kesalahan atau miscommunication dari pihak internal, kita belum tahu juga ya. Oke guys, jumlah deleted scene di series Hawkeye ini setahu aku berjumlah 13. Kita akan bahas masing-masing deleted scene ini. Kalau ada yang kelewat dari penjelasan aku atau ada yang salah, feel free banget dan tolong dikoreksi di kolom komentar ya guys. Oke, deleted scene yang pertama itu berjudul Follow the Trail. Aku belum sempat nonton scene ini ya guys, jadinya aku cuma bisa nebak mungkin ini deleted scene bercerita tentang Battle of New York yang lebih panjang ya, karena ini durasinya 3 menit. Menceritakan bagaimana Kate Bishop kecil itu terinspirasi dari aksinya Hawkeye yang menyelamatkan kota New York. Deleted scene yang kedua berjudul At the Stake, berdurasi 45 detik, berisi scene ketika Hawkeye bermain perang-perangan dengan para cosplayer dalam rangka mengambil kostum Roninnya. Di sini kocak banget ya guys scene-nya. Diakhiri dengan si Clint Barton diikat di tengah-tengah kerumunan dan diperlakukan kayak orang geblek gitu ya guys. Scene ini lucu sih. Next, deleted scene yang ketiga berjudul Burning the Sweat, berdurasi 1 menit. Isinya tentang alternate scene ketika Clint Barton akhirnya membakar kostum Roninnya. Ini bertempat di rooftop ya, dalam ketel panggangan barbecue. Tentunya aku setuju yang versi film atau seriesnya ya, karena lebih emosional membakar kostum tersebut bareng Kate Bishop di akhir episode. Next, deleted scene yang keempat berjudul Kate's First Day at Work. Durasinya lama ya guys, hampir 4 menitan. Berisi alternate scene ketika Kate Bishop datang ke kantor ibunya untuk bekerja di perusahaan Eleanor Bishop. Scene ini bercerita tentang awal-awal episode ya guys, ketika Kate Bishop masih menaruh curiga dengan keluarga Jack dan Armand Duquesne. Ia langsung menemui ibunya untuk bertanya tentang hal tersebut, namun tidak mendapatkan jawaban yang pasti. Akhirnya Kate Bishop menggunakan laptop pegawai ibunya untuk membuka dan mencari informasi tentang mereka, terkhusus alamat tempat tinggal Jack dan Armand Duquesne. Berbeda ya guys dengan versi seriesnya, di mana Kate Bishop menggunakan akses dari Security Bishop Company untuk nge-track alamatnya Armand dan Jack Duquesne. Oke, deleted scene kelima berjudul Ice Cream, berdurasi 32 detik. Ini yang sangat goosebump banget ya guys, dan keren banget, di mana ternyata Kingpin dipersiapkan muncul dalam episode ketiga Hawkeye ketika flashback karakter Maya Lopez Echo. Di scene ini bercerita di mana Kingpin menawarkan ice cream ke Maya Lopez ya, karena ayahnya tidak bisa menjemputnya pada latihan sore itu. Di scene ini terlihat banget kalau Kingpin itu sayang sekali dengan Maya Lopez sejak kecil ya guys. Sebenarnya cukup kecewa ya kenapa Kingpin cuma muncul 1 episode doang, mungkin untuk ngeraup hype dan surprise juga ya untuk para penonton. Dan di sini terlihat Kingpin masih pakai baju hitamnya persis seperti di series Daredevil. Seriusan sayang banget ya guys, scene ini malah dihapus dari film series aslinya. Coba aja langsung ditampakin, kan orang jadi langsung hype duluan ya. Next, deleted scene ke-6 berjudul The Tour, berdurasi 2 menitan ya guys. Scene-nya tidak terlalu penting banget ya guys, isinya cuma dialog antara Kate Bishop dan Clint Barton yang ngomongin kejadian penyerangan mafia tracksuit semalam, pencurian jam tangan milik keluarga Clint Barton, dan juga pencurian kostum ninja atau kostum Ronin. Oke, next, deleted scene yang ke-7 berjudul Friends. Di scene ini bercerita tentang pertemuan awal antara karakter Maya Lopez dan karakter Kazi. Mereka bertemu dalam tempat pelatihan martial art ketika mereka masih kecil, di mana ayahnya Kazi dan ayahnya Maya Lopez itu masih satu kelompok, yaitu mafia tracksuit di bawah pimpinan Kingpin. Sayang banget ya guys, scene ini malah dipotong dan tidak masuk di seriesnya, karena di sini build up karakter dari Maya Lopez dan chemistry-nya dengan temennya atau sahabatnya atau mungkin love interest-nya si Kazi itu bisa dapat banget, karena kita tahu bahwa di akhir episode Maya Lopez ini sangat menyayangi Kazi dan Kazi malah membunuh dirinya sendiri untuk menyelamatkan Maya Lopez. Mungkin guys ini scene dihapus karena mau dipersiapkan untuk series Echo berikutnya. Oke, next, deleted scene ke-8 berjudul You Never Miss, berdurasi 6 menit. Ini scene yang paling krusial dan substansial dan penting banget ya guys, karena berisi tentang masa lalu masa kecilnya Clint Barton bersama ibunya. Malah dihapus. Scene ini bercerita tentang flashback masa kecil Clint Barton pada tahun 1984. Di sebuah karnaval, Clint dan ibunya mencopet seorang bapak-bapak ya. Ibunya mengambil
mengambil dompetnya dan Clint mengambil jam tangannya. Di sini mereka berdialog mengenai panah dan busur yang digunakan untuk menyerang pada zaman dulu. Clint menunjukkan keahlian menembaknya yang tepat sasaran di salah satu game permainan karnaval. Terlihat di sini bahwa Clint dan ibunya ini memang sering melakukan tindakan kriminal. Clint akhirnya sedikit khawatir bagaimana nanti kalau orang menangkap mereka karena mencuri. Ibunya berkata tenang saja. Mereka terlihat tidak memiliki rumah dan tinggal di dalam mobil ya guys. Mereka bercerita tentang rumah impian mereka di mana ada lapangan luas dengan target busur yang banyak untuk latihan memanah Clint. Walaupun ibunya memberikan pengaruh buruk kepada Clint, terlihat ibunya sangat cinta kepada Clint Barton ya guys. Di sebuah supermarket, mereka hendak mencuri kembali, namun ketangkap oleh pemilik toko. Di sana Clint disuruh ibunya untuk menembak pemilik toko agar mereka bisa kabur. Namun Clint malah menembak mobil mereka sendiri yang sudah ada polisi menunggu. Ia sengaja melakukannya agar tidak melukai orang lain. Clint Barton never miss, karena Clint tidak pernah nggak kena target ya guys kalau nembak. Pada akhirnya ibu Clint dipenjara dan Clint pun sendirian. Sangat sayang sekali ya guys, scene yang penting ini dihapus dari film series Hawkeye sesungguhnya. Padahal ini bagus banget untuk tahu flashback dari karakter Clint Barton, karena kan ini memang series dia. Tapi kenapa ya dihapus? Apa mungkin akan dipersiapkan dengan next project yang Marvel? Kita nggak tahu. Tapi sayang banget sih masa lalunya Clint ini malah dihapus. Padahal untuk build up karakternya, untuk ngedapatin feeling Hawkeye-nya itu pasti bagus banget. Next, deleted scene yang ke-9 adalah Moira comes home berdurasi 55 detik. Ini adalah pemilik rumah asli tempat base campnya si Kate Bishop juga Hawkeye ya di apartemen ini. Jadi pemilik rumahnya itu datang langsung dan mereka kayak kabur, mereka disangka adalah perampok. Dikira Moira ini adalah kerabatnya Kate Bishop, dan Moira di sini bukan Moira McTaggart yang ada di film X-Men ya guys. Next, deleted scene ke-10 berjudul Old Friend berdurasi 2 menit, menunjukkan Clint Barton yang sedang mengasah atau merawat pisau atau pedang dari Ronin itu sendiri. Old Friend di sini menunjukkan ke pedang itu ya guys, pedang yang digunakan Clint Barton untuk membunuh ketika dia menjadi Ronin. Next, deleted scene 11 berjudul Sorry berdurasi 1 menit, menunjukkan scene final battle antara Clint Barton dan Maya Lopez atau Echo. Clint berkata maaf kepada Maya Lopez karena membunuh ayahnya. Maya langsung pergi dengan motornya menuju ke tempat Kingpin tentunya. Ini scene sangat emosional banget ya guys, di mana Clint Barton akhirnya sadar dan merasa bersalah karena sudah membunuh ayahnya Maya Lopez. Sayang banget ya dibuang. Next, deleted scene ke-12 berjudul Until It's Done berdurasi 2 menit. Ini scene lumayan penting ya guys ya, kenapa malah dihapus ya? Berisi tentang dialog antara Eleanor Bishop dan juga Kingpin. Kalau dilihat-lihat sih, ini kayaknya pasca Battle of New York. Terlihat Eleanor dan Kingpin sedang dinner bareng ya guys. Ternyata Kingpin sudah membuat perjanjian dengan suami Eleanor, tapi dia berkata suaminya sudah mati saat Battle of New York, dan sekarang Eleanor yang menggantikannya untuk kerjaan bisnis ke depannya. Di sini terlihat banget ya Eleanor sangat sedih karena harus terjun ke dunia bisnis gelap bersama Kingpin seperti ini. Ia harus membereskan masalah yang dibuat oleh suaminya, dan Eleanor berkata bahwa dia tak akan melakukan bisnis seperti ini selamanya, menunjukkan bahwa Eleanor ingin berhenti dan terlepas dari Kingpin. Sayang banget ya guys, scene ini malah dihapus dan tidak masuk di film seriesnya. Padahal scene ini sangat penting banget untuk build up karakter Eleanor Bishop, apa yang terjadi setelah Battle of New York setelah suaminya mati, dan bagaimana dia bisa menjalankan bisnis ini sehingga dia bisa bekerja sama dengan Kingpin. Juga disinilah semuanya terjawab. Next, deleted scene ke-13 berjudul Boomerang berdurasi 1 menit, menunjukkan Kate dan Clint yang sedang berbelanja peralatan-peralatan aksi mereka di supermarket grocery dekat kota tersebut. Terlihat Kate hanya mengambil persediaan sedikit saja dan Clint mengambil persediaan sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman semuanya, itu dia penjelasan dari aku tentang 13 deleted scene di series Hawkeye. Menurut kalian penting atau tidak? Kalau menurut aku, yang paling penting itu deleted scene masa kecilnya Hawkeye, deleted scene masa kecil Kazi dan Maya Lopez, deleted scene Eleanor dan Kingpin, karena itu semua scene-scene penting untuk pengembangan masing-masing karakter di series Hawkeye ya guys. Oke teman-teman semuanya, itu dia penjelasan aku tentang deleted scene yang ada di series Hawkeye. Walaupun sudah hilang di Disney Plus, semoga kalian bisa terbantu ya dengan penjelasan aku ini. Oke teman-teman semuanya, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video aku berikutnya ya guys. Sampai jumpa, bye bye.